Seberapa banyak di antara kita saat ini yang mau membawa ucapan syukur ke hadapan Tuhan? Angkat tangan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang luar biasa. Dia begitu baik dalam hidup kita. Dia yang terindah dalam hidup kita. Oleh sebab itu saat ini mari kita bawa segenap hati kita, segenap hidup kita ke hadapannya sebagai persembahan yang kudus dan berkenan bagi Dia. Kerinduan kita untuk datang pada Tuhan kita ekspresikan melalui sembah dan pujian kita. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku.
Kami datang menyembah-Mu, membawa segenap hati kami, mempersembahkan hidup kami sebagai korban syukur yang layak berkenan. Segenap roh, jiwa, dan tubuh kami persembahkan. Haleluya, haleluya. Mazmur dan pujian, ucapan syukur, nyanyian syukur bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh praise, glory, glory, kemuliaan bagi-Mu, pujian hormat bagi-Mu. Engkau yang termanis bagi kami, Engkau terindah dalam hidup kami. Yesus, kuasa-Mu Kau nyatakan, mujizat-Mu Kau jadikan, kuasa-Mu Kau hadirkan, melingkupi setiap kami, mengurapi setiap kami. Maka kami ada merendahkan diri, menyembah-Mu. Biarlah mata kasih, irapat akasyan dalam mayase. Yes, Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Bukan sekedar mujizat, bukan sekedar keajaiban, bukan sekedar berkat, tapi keselamatan kekal telah Engkau nyatakan, Engkau berikan. Begitu Engkau indah dalam hidup Tuhan. Maka kami percaya kemuliaan-Mu akan semakin nyata dalam hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas bisnis kami, atas bangsa kami. Dan saat ini kami bersatu hati mengakui di hadapan-Mu bahwa kemuliaan itu telah nyata. Dengan segenap hatimu katakan, kemuliaan Allah bagi Dia di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja kemuliaan bagi-Mu Tuhan.
kemuliaan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata atas bangsa kami. Kemuliaan-Mu terjadi, kuasa-Mu dahsyat nyata. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib. Dan kami mau memuji Engkau, sebab dengan apa kami bisa membalas segala kebaikan-Mu selain dengan pujian dan sembah kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, yang indah Engkau nyatakan kami di tempat ini. Engkau satukan kami di tempat ini, di bait kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bernyanyi memuji Engkau. Haleluya. Katakan amin bersama. Sekali lagi, amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang luar biasa. Dia menghadirkan sukacita surga dalam kehidupan kita. Saudara diberkati Tuhan. Tengok kanan kiri saudara. Kasih tos, katakan engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun tinggal-tinggal, samaku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Glory, glory. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Yang bersukacita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan bersama. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Yes. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita, sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa.
kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata memenuhiku. Haleluya. Terima kasih Kau dalam kami Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Sukacita surga nyata memenuhiku. Sukacita surga nyata memenuhiku. Sukacita surga nyata memenuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk sukacita surga yang Kau hadirkan dalam setiap hati kami. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ketika sukacita surga turun atas kita, biar sukacita itu senantiasa terasa dan kita bawa dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan saat ini pun kita menyediakan diri yang terbaik untuk diberi benih firman Tuhan. Dan firman itu yang akan membuat kita semakin menikmati sukacita demi sukacita dari waktu ke waktu. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dan pembelaan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam segala janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Katakan kembali,
di dalam segala hal. dalam segala Janjinya tak berubah. janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah umat Tuhan, nyanyikan kembali. Meskipun dan waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Mari kita bangkit berdiri. Kita pegang firman Tuhan ini. Percayalah bahwa Tuhan yang bela kita. Meskipun 1000 tangan merebut kita untuk kita jatuh. Tapi satu hal, tidak seizin Tuhan. Kalaupun kita jatuh, semua seizin Tuhan. Dalam tangan Tuhan, dalam kuasanya Tuhan, kita hidup, kita percaya. Entah kita orang biasa, entah kita orang yang cukup, tetap percaya. Mari kita naikkan pujian. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Angkat tangan bagi Tuhan. tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. tangannya
shakata kalapakata kasikina kataka. Ina masikina mala 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 mala. Jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kinara la mala 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 maya mala mala masih. Jalin hubunganmu semakin dekat dengan Tuhan. Ingat Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kinara la mala 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 masih kinamayo. Kinara la mala 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 masih. Untukmu Tuhan aku ada hari ini, ku persembahkan. Kinara la mala 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 maya mala 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 maya maya. Kena maya 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 masih. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai firman Tuhan tercuri oleh iblis dan kami didapatinya tidak mendapat apa-apa. Tapi kami percaya firman-Mu penuh atas hidup kami. Firman-Mu penuh Tuhan. Dan kami ingin memberikan pujian hormat hanya untuk-Mu. Haleluya. Segala pujian hormat hanya untuk-Mu Tuhan. Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan. Amin. Dan kami ingin menjadi saksi-Mu. Setelah kami mendengar firman Tuhan, kami ingin menjadi saksi-Mu. Di dalam keadaan apapun kami ingin bersaksi kepada banyak orang, kepada segala suku bangsa. Betapa luar biasanya kasih Tuhan. Kasih Yesus yang sudah melawat kami. Ketika kami lemah, kasih Yesus melawat kami. Ketika kami tidak berdaya, kasih Yesus melawat kami. Ketika kami dalam keadaan sakit, kasih Yesus melawat kami Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya bersyukur kepada Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat beribadah di dalam Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita belajar tentang meneladani menghadapi masa yang sukar. Meneladani Kaleb menghadapi masa yang sukar. Kita nanti belajar dari kehidupan Kaleb, ya, terambil dalam Bilangan pasal 13, pasal 14. Dari situ kita menemukan banyak hal tentang kehidupan Kaleb. Kalau kita samakan kehidupan Kaleb dengan sekarang ini hampir-hampir sama. Ya, masa waktu itu bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan. Bangsa Israel dari perjalanan beberapa tahun mereka sampai pada ujungnya akan masuk ke tanah Kanaan. Itu tidak mudah, itu tidaklah gampang untuk mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya, didapatinya banyak hal, ya, mereka melihat musuh-musuh mereka, ada bangsa Enak, ya, ada bangsa yang sudah lebih dahulu ada di tanah Kanaan. Tetapi kita hari ini belajar dari kehidupan Kaleb, supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita di hari-hari akhir ini, saudara.
Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Keadaan manusia di akhir zaman. Keadaan manusia di akhir zaman. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ayat yang ke-1 saya membaca, ayat yang kedua kita membaca bersama-sama, ayat yang ketiga, dan sampai ayat yang ke-5 kita sudah kita membacanya dari mulai kata jauhlah mereka itu, dan kita katakan amin bersama-sama. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ayo kita baca ayat ini, ayat 1 bersama-sama. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi akan datang keadaan yang sulit, ya. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. 3, 2, 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada akhirnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, ya. Katakan ada jauhilah mereka itu. Saudara, ini keadaan di akhir zaman. Tidak mudah memang kita hidup di akhir zaman, di mana keadaan itu, di mana kita media sosial yang sudah cukup membuat kita terperangah, ya. Mungkin setengah tahun atau 1 tahun ini, ya. Kalau kita pegang media sosial, ya, saya bayangkan yang megang itu anak-anak remaja, anak-anak yang baru besar, anak-anak yang emosinya belum terkendali. Bagaimana dengan keadaan-keadaan yang seperti itu? Ya, mereka pastinya antara senang, antara bingung, antara nafsu, antara bercampur aduk keadaan-keadaan mereka itu, saudara. Nah, itu terjadi di akhir-akhir zaman ini. Saya percaya ini adalah penggenapan nubuat di akhir zaman. Ya, di mana keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang sukar itu terjadi di mana-mana. Ya, orang mencintai diri sendiri demi uang dan perbuatan apa saja menjadi dihalalkan, ya, menjadi hamba uang, membuat suka ngomong yang dusta, ya, suka mencari untung tidak dengan halal, kemudian menyombongkan diri sendiri. Nah, ini yang banyak ini, suka memfitnah, menyebar isu atau gosip atau memecah belah, ya. Kemudian berontak terhadap orang tua, rebellion, ya, roh pemberontakan yang terjadi. Nah, banyak juga ini, tidak berterima kasih, maunya menuntut terus, ya, hatinya terus menuntut, suka hal yang najis, atau bahasa Yunaninya anosios, tak mau berdamai, maunya kekerasan, dan terus menerus suka menjelekkan orang, ya, penyebab perpecahan, kemudian tak dapat mengekang, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, atau istilahnya kepala batu, ya, ibadahnya hanya lahiriah tanpa kekudusan, kepala batu. Nah, ini kan semua terjadi di hari-hari ini, saudara, ya. Saya cukup kalau membaca, mengikuti media sosial,
Saya bayangkan anak-anak saya yang masih kecil, masih anak-anak membaca, mengikuti orang selingkuh, orang yang hidupnya tidak beres, ditampilkan dengan cekakak-cekiki, ya, tanpa sadar itu meracuni anak-anak. Ya kalau kita hidup hanya sebatas setengah tahun, kita hidup untuk selama-lamanya, itu tanpa sadar itu terus meracun. Efeknya itu pasti ada banyak hal-hal yang terjadi negatif terutama. Banyak hal negatif yang terjadi. Banyak hal-hal yang di luar dalam pikiran kita. Tunggu saja nanti. Itu pasti terjadi. Sekarang bukan hanya di kota, di desa, di mana-mana tempat selama handphone itu bisa dioperasikan, ada wifi, ada apapun yang bisa untuk melihat, itu luar biasa keadaannya. Nah, di keadaan yang seperti itu kita belajar dari teladan dari kehidupan Kaleb. Ya, kita belajar supaya menghadapi masa-masa yang berat, ke depan itu masa berat. Belum lagi keadaan ekonomi. Ini ekonomi terganggu dengan adanya perang. Perang di Jazirah Arab, kenapa Israel tidak langsung memberontak dan menyerang Iran? Karena Iran punya senjata nuklir, sekali meledak, sepertiga bumi akan hancur. Belum lagi Israel yang punya senjata yang mematikan, saudara. 2 negara saja kalau perang sudah hancur. Ekonomi hancur, segala sesuatu hancur. Ini dolar di angka 16. Suku bunga dinaikkan. Dengan otomatis tahun-tahun berapa itu suku bunga dinaikkan, itu mengakibatkan roda perputaran ekonomi seret. Dengan roda perputaran ekonomi seret, maka yang kecil mengalami. Yang sulit-sulit itu yang kita, orang-orang kecil yang berupaya bekerja, ya, inginnya kan orang membelanjakan uangnya. Tapi bagaimana orang membelanjakan uangnya? Boleh menahan diri. Nah, kalau semua orang menahan diri, bagaimana UKM itu bisa berjalan? Itu pasti ada dampak dari sesuatu yang terjadi. Tapi percaya, ada pemeliharaan janji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itulah keadaan-keadaan yang terjadi di akhir zaman ini, saudara. Orang begitu, mungkin di sini tidak melihat, tetapi kenyataannya perilaku orang itu sekarang luar biasa buasnya. Orang tidak punya rasa malu, orang tidak punya rasa mengasihi, orang tidak punya rasa iba, semua kita juga mungkin mengalami, kita juga mungkin terlibat di situ. Nah, kita belajar dari Kaleb, ya. Kaleb itu 12 pengintai. Satu saat Tuhan perintahkan sebelum masuk ke tanah Kanaan, aku perintahkan ke 12 suku. Nah, di dalam Bilangan pasal yang ke 14 kita baca, Bilangan pasal 13. Jadi kan saya tadi katakan Bilangan 13, Bilangan 14 itu sama membahas tentang ke-12 pengintai. Ya. Saya akan baca atau dibaca Mbak Wiwit ayat pasal 13 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6. Mari Mbak Wiwit baca pasal 13 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lanjut, Mbak.
Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben, Suku Ruben, Syamua bin Sakur. ya, Dari suku Simeon, Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. lanjut Mbak, 7. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Ya, cukup. Dari ini kita belajar, Tuhan memerintahkan, yang memerintahkan Tuhan, kirim 12 pengintai. Dan orang-orang yang pengintai itu adalah kepala suku. Jadi seperti Kaleb bin Yefune itu juga dari ayat 6 dari suku Yehuda, kepala suku Yehuda, membawai ratusan ribu orang. Diangkatlah Kaleb untuk jadi pemimpin, ya. Dan dari suku-suku ini dipilihlah mereka untuk mengintai. Untuk mengintai tanah Kanaan, untuk mengintai tanah perjanjian, untuk mengintai bangsa pilihan Tuhan, ya, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Kira-kira dari 12 pengintai ini, mereka punya pengalaman sama, ya, karena kan mereka hidup dari padang gurun, dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, itu perjalanan waktu yang panjang. Ada yang mereka lahir di tanah Mesir, ya, mereka lahir besar di, ya, mereka bersama ketika di Mesir melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan diakan mana setiap hari. Mereka tidak bekerja loh, mereka tinggal ngambilin, memungut mana setiap hari. Nah, kira-kira mujizat yang terjadi juga di Laut Kolsom. Mereka melihat mujizat terbelah menjadi dua, ya, melihat tiang awan, tiang api, ya, kemudian mereka dalam menjadi budak, ya, mereka semua jadi budak loh di tanah Mesir, semua menjadi budak mereka. Nah, ketika mereka 12 pengintai ini yang mewakili, yang mengintai negeri mereka, wah, mereka lihat negerinya luar biasa, ya. Ayat yang ke-25, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, ayat yang ke-26 dari pasal 13. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi mereka melihat betapa Tuhan yang menjanjikan tanah Kanaan yang tinggal beberapa langkah mereka masuk. Tanah Kanaan itu, tanah tidak bertuan waktu itu. Tanah tidak bertuan, tidak ada sekat-sekat negara waktu itu. Itu tanah yang luar biasa, subur, makmur, ya. Keadaannya juga susu dan madu begitu melimpah, ya. Dan itu membuat iman Kaleb dan Yefune untuk melihat itu semua, bahwa Tuhan merencanakan dari mulai di Mesir, Tuhan membawa kita, rupanya Tuhan merencanakan luar biasa tanah yang dijanjikan Tuhan itu kepada kita. Tapi 10 orang yang mewakili suku-suku mereka berontak kepada Tuhan. Mereka berontak dengan keadaan. Mereka berontak dengan situasi yang ada. Nah, artinya dia tidak bisa mengelola emosinya, ya. Tadi kan saya di awal berkata harus ada mengelola emosi. Kita tuh inginnya hidup baik,
hidup yang normal, segala sesuatu berjalan dengan indah, tapi kenyataannya kan hidup tidak seperti itu. Ada pasang, ada surut, ada keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Nah itu kan harus dikelola, emosi kita harus dikelola. Bagaimana menghadapi itu semua, itu kan bagian dari kehidupan kita. Mungkin dari itu semua Tuhan sedang belajar, mengajarkan kepada kita, kamu bisa mengelola emosi ini. Saya percaya Tuhan percayakan kepada kamu hal yang lebih. Dari itu kita belajar. Ya, 10 orang itu begitu lihat musuh yang besar, bangsa yang besar, bangsa enak, itu mereka gentar, takut, saudara. Tapi lihat, tadi kan saya belajar, kita meneladani Kaleb menghadapi masa yang sukar. Kita lihat hidupnya Kaleb. Begitu melihat musuh yang besar, tentara-tentara yang besar badannya, tidak terukur mereka semua. Ketika mereka melihat itu, Kaleb keluar kata-kata iman, keluar kata-kata percaya mereka, Kaleb kepada Tuhan. Ayat yang ke pasal 13 ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Nah ini dari 10. Kabar busuk negeri itu yang diintai, mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Apakah kenyataannya seperti itu? Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kami ini seperti apa? Kecil, tidak punya kemampuan apa-apa. Nah itulah pentingnya iman dalam hidup orang percaya. Dihadapkan dengan persoalan masalah, kita seperti kadangkala seperti belalang yang tidak punya apa-apa. Tapi iman berkata lain. Dari perkataan ini iman membuat sesuatu yang berbeda dari kenyataan yang terjadi. Iman berkata lain. Maka sebab itu taruhlah iman dalam hatimu, hidupmu, selama-lamanya. Betapa baiknya Tuhan. Ketika kita meletakkan segala sesuatu di dalam tangan koridornya Tuhan, kita percaya bahwa iman kita melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Tuhan senantiasa menuntun kita, memelihara kita, menjaga kita dari semenjak kita masih muda. Saya dulu ketika 32 tahun yang lalu, sampai di kota Solo, tidak ada saudara, tidak ada family. Saya di Purwosari itu ada pabrik es Sari Petojo. Saya berlutut di situ, Tuhan, di tempat inilah hamba-Mu. Saya ceritakan sebentar, saya mundur sebentar, saya tadinya melayani di Gereja Bethel Tabernakel di Ambarawa, sudah merintis. Ada 7 orang baptisan di sana, tapi oleh Bapak Gembala, jangan ini perintisan dari gereja, dari tempat ini. Ya, tempatnya nanti akan kami tetap akan kami atur. Jadi kamu boleh keluar tapi tidak boleh memiliki tempat ini. Padahal itu yang merintis kami, ya, dari awal, dari membuat busa doa, membuat lagu-lagu, ya semua. Tapi begitu dapat jawaban begitu, ya ada hati yang besar. Tuhan, terima kasih. Nah, setelah itu kami serahkan semua dan saya ke Solo. Ada saudara satu di Beli, ya itu bukan saudara dekat, tapi ada berbau-bau saudara. Di sana dia manajer sebagai di Batik Semar, dan dia berkata, jangan takut, kamu tak sediakan rumah di sini. Ya, rumah kecil, rumah di depan. Saya tinggal di situ, saya berdoa, saya mencari Tuhan, wajah Tuhan, apakah betul aku di Solo Tuhan?
Dan 32 tahun kemudian ceritanya lain. Kalau saya tidak punya iman waktu saat itu, ceritanya tidak seperti sekarang ini. Saya percaya imanmu tidak pernah akan kandas ketika menghadapi bergelombang masalah seperti apapun. Percayalah dengan Tuhan dan kasih Tuhan. Yang percaya katakan, percayalah dengan kasih Tuhan dan kasih Tuhan. Saya banyak kesaksian-kesaksian dari jemaat yang untuk hidup sehari-hari, membeli tempe bacem itu aja kesulitan. Bagaimana hidupnya terus mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Memang tidak mudah dalam hidup. Sekali lagi tidak mudah, tidak gampang dalam hidup. Banyak hal-hal yang Tuhan sedang mengajar kita, melatih kita. Supaya apa? Supaya kita cakap, supaya kita bisa beroleh kehidupan. Ya, seperti waktu saat saya sakit, dokter berkata, maaf Bu, Bapak sakitnya bukan main ya. Saya dikabarin sakit stroke. Saya terlambat 5 hari dapat injeksi yang baik, sehingga akhirnya dokter berkata, ya sudah, tidak usah dirawat, Bapak dalam kondisi yang baik saja, tetapi maaf sudah terlambat. Jaringan Bapak yang ada di otak belakang agak rusak, jadi terima saja dengan apa adanya. Itu yang berkata dokter saraf, Dokter Henry, ya, Heri ya, di Solo Baru, yang berkata seperti itu. Saya dengan istri, dengan anak nangis di hadapan Tuhan. Apakah seperti ini Tuhan? Rupanya Tuhan punya rencana lain. Tuhan punya mujizat dan kuasanya. Dokter berkata sesuatu yang sulit untuk memulihkan keadaan Bapak. Tetapi itu dokter. Saya tidak percaya kepada kuasa dokter, lebih percaya kepada kuasa Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, lewat perjalanan waktu, akhirnya 3 tahun kemudian saya dinyatakan sembuh total oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Mari kita beri kemuliaan nama Tuhan. Sembuh total. Padahal saya dulu tidak bisa bicara, tidak bisa untuk beraktivitas, tidak bisa apalagi khotbah. Saya hanya duduk diam, nangis dengan Tuhan. Tuhan, apakah seperti ini terus? Kalau setiap minggu saya menutup, saya angkat perjamuan kudus, sampai salah-salah. Ini roti apa ini anggur? Padahal jaraknya dekat. Ini jelas ini roti. Tapi saya bilang, mari kita angkat anggur, mari kita angkat roti. Ya, saya nangis, saya masuk kamar. Istri saya menguatkan. Itu kan semua anak rohanimu. Jangan kamu kecil hati, itu proses dari Tuhan. Ya sudah, saya semangat lagi. Bolak-balik, kebalik-balik, terus saya ucapkan itu semua. Tapi puji Tuhan, jemaat yang sabar, jemaat yang mendoakan gembalanya, gembala yang mendoakan jemaat, semua akhirnya bisa terlewati dengan luar biasa. Yang percaya katakan, Tuhan, orang-orang lama pasti mengerti. Ya, orang-orang lama di gereja kita pasti ngerti keadaan seperti itu. Nah, itulah sebabnya kita belajar dari kehidupan Kaleb. Punya iman. Ya, pertama, kita perlu belajar dari kehidupan Kaleb untuk mengatasi situasi yang sulit. Pertama, Kaleb mempunyai roh yang lain. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, Kaleb mempunyai roh yang lain. Ya. Apa roh yang lain itu? Roh iman, bukan roh pemberontakan, bukan roh yang mereka bawa. 10 orang itu kan membawa tentang keadaan mereka yang begitu berat ketika sudah di Mesir untuk menghadapi keadaan situasi-situasi itu artinya roh pemberontakan, roh yang lain. Sementara rohnya Kaleb berbeda dengan roh-roh mereka semua. Sehingga akhirnya Kaleb berani berbicara di depan banyak orang. Tuhan begitu luar biasa. Kita lihat, perhatikan. Tetapi ayat yang ke-6 dari pasal 14. Tetapi Yosua bin Nun
Dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian dan berkata kepadanya, umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah negeri yang luar biasa. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Yang percaya katakan, jangan takut dengan keadaan-keadaan yang menyertai kita luar biasa. Banyak sekali contoh-contoh di Alkitab yang menyertai Elia juga banyak. Dan terlebih dalam pribadi Yesus Kristus ada Roh Kudus yang menguatkan sehingga masuk jalan Via Dolorosa itu bukan mudah. Jalan yang banyak sekali liku-liku dan akhirnya harus mengantarkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Ya. Dan itulah yang dipilih oleh Kaleb. Ya, betapa dia bisa memberanikan diri melihat Tuhan bekerja, Tuhan menyertai, Tuhan membuat dia bisa langkah maju di dalam Tuhan. Jangan stres dalam hidup sekarang. Jangan juga kita frustasi dengan kehidupan sekarang. Tetap percaya, janji Tuhan. Janji Tuhan tetap menyertai kita. Jangan stres, jangan frustasi dengan kehidupan sekarang ini. Ya. Ada lagu lama yang saya senang sekali lagu ini. Ya, batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku, Engkau tidak bergerak di gelora pun tegak, Tuhan Yesusku seru, tolong anakku. Batu karang yang teguh, batu karang yang teguh, Engkau perlindungan, Engkau perlindunganku, Engkau tidak tergerak, Engkau tidak tergerak di gelora pun tidak, di gelora Tuhan Yesusku seru, Tuhan Yesusku seru, tolong anakku. Batu karang yang teguh, itulah Kaleb. Jadilah batu karang di akhir zaman ini yang teguh, yang kuat. Jangan mudah lemah, jangan mudah kita menghadapi persoalan, gampang, mudah putus asa, frustasi, gampang kita stres dalam menghadapi hidup. Tetap percaya, Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa. Yang kedua, Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb tidak pernah, arti Kaleb itu artinya adalah anjing. Ya, anjing itu dikategorikan salah satu binatang kesetiaan. Betul enggak kira-kira? Bisa koreksi saya? Anjing itu dikategorikan binatang yang punya kasih setia. Anjing dan kucing itu beda. Kucing itu karena upah. Dia melakukan apapun karena upah. Tapi anjing luar biasa. Sampai mati pun, kalau asal tuannya berkata seperti itu, dia mau. Ada kisah tentang kesetiaan anjing di Jepang, ya, yang menunggu tuannya untuk datang sampai meninggal di situ. Itu artinya kan
tidak ada yang ngasih makan, tidak ada yang ngasih hidup mereka, tapi anjing itu tetap setia sampai finish, sampai akhir, saudara. Itulah Kaleb. Kaleb artinya apa, saudara? Anjing, ya. Jadi anjing itu identik dengan kesetiaan kita. Kesetiaan kita, ya. Bayangkan, ya. Baca Yosua pasal 14 ayat 8, 9 dan 14. Yosua 14 ayat 8, 9 dan 14. Mari Mbak Bibi baca untuk kita semua. Yosua 14 ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Ya. Aku tetap mengikuti Tuhan Aku Allahku. tetap mengikuti apa Bapak Ibu? Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Lanjut. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Lompat ayatnya yang ke-14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Yes, dengan sepenuh hati. Sampai akhir hidup Kaleb di usia 85 tahun. Dia adalah kuat, dia tetap percaya akan janjinya Tuhan. Jemaat PKB Bait Kudus kan menginginkan usia kita yang terus panjang. Bisa lihat anak cucu kita bisa bertumbuh dengan baik. Bisa melihat mungkin Mbak Yu kita, ya. Semua saya percaya ingin usia yang panjang. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Ya. Tetap seperti Kaleb, tetap setia dalam kehidupannya, tetap percaya, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Yang ketiga, Kaleb mengucapkan kata-kata iman, ya. Kata-kata iman itu penting buat kita. Orang dibedakan bukan dari rumahnya, orang dibedakan bukan dari penampilannya, tetapi orang dibedakan dari kata-kata hati dari hidupnya, yaitu kata-kata iman. Kata-kata apa Bapak Ibu? Kata-kata iman percaya. Karena iman itu mengerjakan segala sesuatu yang tidak kelihatan dan menjadi kelihatan. Iman itu bekerja dalam hati kita. Tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi iman itu bekerja di dalam kita. Nah, Kaleb mengucap kata-kata iman. Kata-kata iman apa? Bilangan 13 ayat 30. Bilangan 13 ayat 30. Mari kita perhatikan kata-kata iman apa. Ya, dibaca Mbak Bibi. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Yes. Kata-kata imannya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan apa Bapak Ibu? Mengalahkannya. Dalam kondisi yang seperti ini. Itu Kaleb itu seorang pemimpin. Dari 12 suku, dia pemimpin. Kaleb itu sebenarnya orang biasa, tetapi imannya berbeda. Imannya kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan. Ya, dan luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang kita belajar dari Kaleb. Imannya dari mulut mereka, dari mulut Kaleb. Ya, imannya jangan sampai kita melemahkan orang lain. Ya, kita banyak kali kita melemahkan orang lain. Meskipun hanya sekedar guyon, tetapi mari kita bijak dalam bercengkrama atau berguyon. Kalau itu menyangkut tentang iman seseorang, iman terhadap orang lain. Lebih baik kita berkata, sesuai kehendak-Mu, kalau memang itu terjadi, ya dan di atas amin. Ya, puji Tuhan. Yang terakhir, Kaleb mendapat berkat yang luar biasa. Katakan bersama-sama, 2, 3.
Kaleb mendapat berkat yang besar. Anda ingin berkat besar? Puji Tuhan ya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua, saya undang para pelayan musik maju ke depan ya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan Beruntung. puji Tuhan. Siapa yang percaya bahwa firman Tuhan ini ya dan amin? Amin. Itu saya percaya terjadi bagi jemaat Tuhan. Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, inilah janji Tuhan. Nah, kesimpulannya ada pada kita. Saya senang dengan kesimpulan pakai ayat ya. Mazmur 21 ayat yang ke-1. Baca bersama-sama. 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatan. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tidak ada yang membuat kita gemetar. Tidak ada yang kita membuat takut. Ayo, kalau kita ada hari ini, saya percaya itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Tidak ada yang membuat aku takut dan gemetar. Karena tangan Tuhan yang kuat selalu menopang kita. Amin. Yang percaya katakan, Tuhan senantiasa menopang kita. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini biarlah membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Mana kesimpulannya? Kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Seperti Kaleb bin Yefune, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Kata-kata percaya, kata-kata iman keluar dari mulut kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ku hidup dalam percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. saya rindu wanita saja naikkan pujian. Jemaat. Dalam genggaman-Mu, semua katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama, naikkan dengan iman dan percaya kita. Karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam tangan-Mu. Ku tidak
akan menyerah. Hidup dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar. Amin, amin. Yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima kemenangan dari-Mu. Ada banyak alasan untuk kita menjadi takut. Ada banyak alasan untuk kita cemas dengan keberadaan kita hidup di akhir zaman. Ada banyak alasan untuk kita khawatir dalam hidup. Tapi setelah kita mendengar firman, firman bekerja, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus hidup dalam hidup kita. Dan ada kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, jangan takut anakku. Percayalah Tuhan bersama kita, percayalah Dia akan menyertai kita. Urapa kasyekera. Mari kita sembah Tuhan. Kina malama. Tuhan sekap penyembahan kita. Kina lama 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 lama. Kina masih kina mula mula maya. Kina masih. Kina mala 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 mala. Kina mala 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 mala. Kina mala 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 mala. Kini mala 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 mala. Kini bina mala 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 mala. Angkat tangan kita untuk Tuhan, untuk Tuhan. Kena mala 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 mala. Kene bene 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 masaka segere bala bala mashe. Ona mola 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 mala 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 mala. Kene bete kena mashe kena mala 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 mala. Kena mashe kene mala 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 mala. Ona mola 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 mola. Ada damai sejahtera yang berserta dengan kita sebagai orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Untuk kita percaya, yakin sepenuhnya Tuhan yang menggantikan setiap persoalan masalah, bahkan penyakitmu. Tidak ada jawaban, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan Aku punya Tuhan yang besar.
bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia segala pujian. Angkat tanganmu bagi Tuhan, untuk Tuhan. Hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Selama-lamanya. Katakan yang percaya, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. bagi Dia Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Amin. Selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian dan hormat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah seperti Kaleb di akhir zaman. Hidup penuh percaya dan selalu mengandalkan Tuhan. Sesuai imanmu terjadilah. Apapun yang kau alami hari ini, Tuhan memberikan kekuatan iman. Sukacita. Mungkin kau mengalami dalam usaha hidupmu, pekerjaanmu, banyak sekali masalah. Tetap percaya. Andalkan Tuhan, Tuhan pasti menyelesaikan masalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Engkau sudah berfirman bagi kami. Engkau sudah meteraikan firman dalam hidup kami. Kami percaya nubuat-nubuat firman Tuhan pasti digenapi. Sekali dikeluarkan, nubuat itu pasti terjadi. Digenapi, terjadi dan digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama katakan, Tuhan Amin. Yesus memberkati. Ya, baiklah, kita mempersiapkan persembahan kita. Jemaat nanti bisa memberikan persembahan yang sebelumnya kita akan dasari dari satu ayat firman Tuhan. 1 Tawarikh 29 ayat 9 mengatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dan kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya bagi kami, rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari menjadikan kami kuat. Dan saat ini Tuhan, Engkau tetap memberikan berkat berlimpah atas kami, berkat dalam segala kehidupan kami, baik kehidupan rumah tangga, kehidupan dalam pekerjaan, kehidupan perekonomian dan keuangan, kehidupan bisnis, kehidupan apapun, Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga kami tidak akan pernah kekurangan apapun, sebab Engkau menyediakan segala sesuatu cukup bagi kami. Dan saat ini apa yang ada pada kami mau persembahkan kepadamu melalui pelayanan kami bersama di tempat ini. Biarlah apa yang kami tabur mendatangkan sukacita bagi kami dan mendatangkan keindahan-keindahan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan kami memberikan korban syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari jemaat bangkit berdiri, kita akan pujian ini. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selamatku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita. Ayo senyum Pengharapan dalam Tuhan dan pasti. kehidupan. Ayo Mas Agus senyum. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan Ayo Bondan dan senyum. kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Sukacita dalam Tuhan. Kekuatan kita. Amin. Kasih salam kepada kiri kanan kita. Katakan sukacita dalam Tuhan. Pulang dengan sukacita. Pulang dengan sukacita dari Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bagi Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sesuai dengan sabda dan firman, untuk kami percaya dan meletakkan pengharapan kami kepadamu, maka kami percaya dan tegak dengan berdiri, pulang dengan berkat Tuhan, pulang dengan berkat Tuhan. Pulanglah dengan sukacita. Amin. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Yes. Jangan takut, jangan gentar, jangan frustasi atas keadaan. Tetap percaya, sekali lagi tetap percaya. Amin. Ada jalan keluar, ada pertolongan dari Tuhan. Terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Terima